warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan muda dan penonton setia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Mukisah kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam podcast On Mic hari ini. Kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah keterampilan yang tidak pernah lekang oleh waktu namun selalu berkembang bentuknya, yaitu dunia penyiaran dan retorika. Hari ini studio kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa nih rekan muda. Beliau adalah sosok muda yang sangat inspiratif, lulusan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan, yang telah malang melintang di dunia broadcasting. Tidak main-main nih, beliau pernah menjuarai juara 1 News Anchor Broadcaster Award IKOM Radio UMY pada tahun 2023. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Dan juara 2 Announcer Ramada FM pada tahun 2023. Pengalamannya merentang luas, mulai dari menjadi voice over talent di pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian MC Wisuda Akademi Film Jogja, hingga menjadi moderator debat capres mahasiswa. Luar biasa, tepuk tangannya lagi teman-teman. Wah, pasti rekan muda sudah nggak sabar kan siapa aja narasumbernya yang ada di dalam podcast kali ini, yaitu ada Kak Syafira Anadirin. Halo Kak Syafira. Oke. Halo Kak Syafira, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak Syafira, selalu kabar baik ya Kak Syafira. Oke, Kak Syafira, saya tadi tuh sudah membaca mengenai rekam jejak Kak Syafira Anadirin itu sangat menarik dan menginspiratif gitu ya. Latar belakang akademik juga kakak merupakan jurusan dari Bahasa dan Sastra Indonesia, tetapi kakak justru sangat mendalami peminatan di bidang kepenyiaran. Bisa diceritakan tidak sih Kak, apa yang sebenarnya mendorong seorang kakak yang dulunya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu untuk terjun total di dunia penyiaran seperti itu? Oke, jadi kalau misalkan aku ditanya tentang apa sih sebetulnya yang mendorong gitu ya untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra ini untuk masuk di dunia penyiaran, kalau dari aku pribadi sebetulnya kita kan kalau di PBS itu belajarnya nggak cuman tentang teori bahasa dan sastra aja ya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana kata itu bekerja, kemudian juga bagaimana pesan disampaikan, kemudian juga bagaimana tentang audiens bisa menangkap pesan tersebut. Nah, dari situ menurut aku ilmu ini tuh sebetulnya akan bisa lebih hidup kalau misalkan aku bawa di ruang yang langsung ketemu sama manusia. Dan ruang itu adalah penyiaran atau broadcasting itu sendiri. Betul. Nah, kalau bicara soal public speaking, pasti kan kita sebetulnya udah belajar wicara publik ya, kalau di bahasa Indonesianya. Wicara publik ini kan kita udah sebetulnya belajar, kita pasti dari kecil udah belajar soal wicara publik. Dan kalau aku pribadi, aku mendalami wicara publik ini sebetulnya udah dari SD dulu. Dulu aku sering jadi protokol upacara waktu pramuka, kemudian juga protokol upacara waktu hari Senin biasanya. Upacara bendera itu ya, Kak? Iya betul. Aku lakukan itu dari SD, SMP, kemudian SMA baru merambah ke acara-acara sekolah. Kemudian di kuliah akhirnya aku ketemu sama TV Wade, dan juga aku juga belajar banyak di prodi aku. Dan kalau misalnya ditanya apa sih yang mendorong sebetulnya, atau biasanya juga orang tuh tanya, emang kamu nggak milih jadi guru ya, kenapa harus banting setir untuk masuk ke penyiaran gitu. Tapi kalau menurut aku itu bukan banting setir sih teman-teman, tapi justru dengan penyiaran dan juga basic ilmu yang aku punya di PBSI, aku tuh bisa membawa panggung yang nyata untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang udah aku dapat di PBSI gitu. Oke, luar biasa sekali teman-teman latar belakang Kak Syafira kenapa tertarik terjun langsung di dunia penyiaran dan retorika itu sendiri. Tapi Kak, ngomong-ngomong soal tampil di depan umum, itu tuh orang melihat Kak Syafira saat ini itu sangat pro, luwes, dan enjoy banget gitu kan. Jujur-jujuran kepada rekan muda yang ada di sana nih Kak yang sedang nonton kita, kira-kira Kak Syafira tuh masih ngerasa minder atau nervous gitu nggak sih Kak di depan kamera gitu, atau ketika megang mikrofon itu sendiri? Oke, jujur-jujuran ya? Iya, boleh. Sejujur-jujurnya Yuyurli gitu ya. Kalau sejujur-jujurnya pasti yang namanya nervous itu tuh akan selalu ada teman-teman. Dan bahkan aku pernah dengar waktu itu di sebuah acaranya Najwa Shihab, beliau itu bilang bahwa
seorang Najwa Shihab aja yang udah malang melintang puluhan tahun menjadi seorang jurnalis di depan kamera, itu juga setiap di countdown sama FD pasti juga merasa masih ada deg-degan. Dan aku juga pernah menonton di video TEDx, itu ada salah satu dokter, ternyata respon tubuh kita terhadap ketakutan dan juga ketertarikan akan sesuatu tuh hampir sama. Iya. Kalau misalkan kita tertarik, misal teman-teman nih salting gitu ya, ketika gebetan yang ngechat misalnya, atau ketika teman-teman ketakutan akan sesuatu, ternyata respon tubuh tuh sama. Bisa deg-degan, bisa keringat dingin, bisa juga di perut kayak ada kupu-kupunya, itu juga bisa. Dan sebetulnya kalau di public speaking sendiri, yang setelah beberapa tahun, sekitar kurang lebih 4-5 tahun aku mempelajari public speaking ini, aku merasa sebetulnya yang nervous atau ketakutan itu tuh nggak akan sepenuhnya hilang. Tapi justru yang berubah adalah bagaimana cara kita memaknai nervous itu sendiri. Dan aku juga punya satu quote teman-teman yang sampai sekarang tuh menurut aku sangat life changing ya. Ini disampaikan sama Edmund Burke, dia ini seorang negarawan Irlandia. Dia tuh bilang, kalau misalkan kalian takut sama sesuatu, pelajarilah lebih banyak tentang hal itu karena pengetahuan mengalahkan ketakutan. Dan itu benar-benar works di aku, karena aku merasa dulu waktu awal-awal di public speaking, aku sebenarnya sangat-sangat nervous, tersengal-sengal nafasnya kalau misalkan grogi. Tapi setelah lama latihan, kemudian punya jam terbang, dari situ aku belajar banyak dan ketakutan-ketakutan itu ternyata bisa loh di-manage gitu. Oke, luar biasa. Berarti cara mengatasi nervous itu tadi ya Kak Syafira, kita bisa menambah jam terbang kita juga seperti itu. Nah, banyak banget loh Kak dari rekan muda yang ada di sana itu minder duluan karena ngerasa suaranya tuh cempreng Kak Syafira, tidak bulat seperti ala-ala penyiar di televisi pada umumnya. Seperti itu. Menurut Kak Syafira sendiri, di dunia penyiaran dan retorika yang modern seperti saat ini tuh masih ketika kita punya model suara yang bagus atau berat gitu ya Kak, itu tuh masih diperlukan atau ada sesuatu yang lain sih Kak? Gitu. Kalau bicara soal golden voice ya, golden atau kayak voice, suara yang bulat kayak penyiar TV gitu ya. Sebetulnya menurut aku bukan sesuatu yang harus kita punya. Tapi kalau kita punya itu adalah suatu kelebihan dan kalian harus bisa mengasah itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya ya nggak apa-apa. Kita hidup di era yang apa-apa tuh serba dikontenin. Sosmed sekarang udah benar-benar bisa memperkenalkan personal branding seseorang yang walaupun dia konten kreator, tapi ternyata audiensnya banyak, walaupun suara dia tuh sebetulnya cempreng, atau dia sebetulnya juga kalau ngomong, males banget deh dengernya gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan public speaking sendiri, kita tuh nggak cuma bicara soal golden voice aja, tapi juga tentang personal branding, tentang seperti apa pembawaan kita terhadap diri kita sendiri ketika bertemu dengan orang banyak gitu ya. Dan public speaking sendiri juga kalau misalkan kita belajar dan menemukan kekurangan kita bahwa kita nggak punya golden voice, ya nggak apa-apa. Justru dengan cempreng itu sendiri, teman-teman bisa punya ciri khas atau personal branding yang unik. Gitu. Oke, berarti kita sebagai generasi muda harus memiliki personal branding tersendiri seperti itu ya Kak, supaya orang lain tuh melihat kita, oh si ini memiliki ciri khas sendiri yang seperti itu loh, gitu. Baik Kak. Nah, di dunia industri penyiaran atau public speaking, Kak, siapa sih sosok yang menjadi kiblat Kak Syafira An-Nadzirin? Dan berikan alasannya boleh banget dong, Kak. Aduh, idola ya? Iya, idola. Jujur kalau idola sebetulnya aku nggak punya yang kayak, waduh idola banget nih gitu. Nggak ada sih sebetulnya ya. Kalau tokoh tunggal yang aku idolakan tuh nggak ada. Tapi kalau misalkan aku belajar, aku pasti dari orang-orang sekitar aku belajar. Misalnya kayak dari dosen-dosen, dari mentor-mentor. Salah satunya dosen dari mata kuliah penyiaran ini. Iya, praktikum penyiaran. Betul banget. Mas Hafid ya. Nah, beliau ini adalah salah satu mentor saya dan juga dosen saya waktu dulu di PBSI ya. Dan saya juga belajar banyak dari Mas Hafid, mulai dari seperti apa beliau ketika berkarir, kemudian juga kemarin juga sempat nge-MC bareng ya waktu di acara Connectica Fest, kalau teman-teman mungkin tahu di sosmed aku. Dan dari sana juga aku belajar tanya-tanya, sharing-sharing kayak gitu. Dan
Menurut aku kalau soal idola, aku nggak begitu harus punya gitu ya. Oke. Siapa sih kiblatnya aku Ya. nggak punya, tapi kalau untuk belajar aku pasti belajar dari orang-orang sekitar aku. Oke, baik Kak Syafira, terima kasih banyak. Kak Syafira, namanya juga acara live seperti kita saat ini gitu kan, selalu ada masalah teknis gitu ya Kak. Entah mikrofonnya mati, kemudian lighting-nya padam, atau narasumbernya sendiri yang kadang terlambat datang. Kira-kira Kak Syafira pernah mengalami kejadian-kejadian tersebut tidak sih Kak? Kalau kayak gitu jatuhnya horor ya. Iya, iya. Pernah sih Karena sebetulnya. deg-degan banget. Iya, betul. Kalau misalkan kayak live kayak gini kan pasti sangat-sangat perlu persiapan yang matang ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman jadi host, jadi MC, atau jadi public speaker, jadi narsum, perlu persiapan yang matang. Yang pasti kalau misalkan aku mengalami hal itu, pokoknya harus jaga mood banget. Karena kan biasanya perempuan ya, Iya, moodnya betul. suka amburadul. Betul, Itu betul, harus betul. jaga mood banget, tetap senyum, tenang. Kalau misalkan kalian nge-MC misalnya partneran, mic-nya teman kalian mati, harus bisa gimana nih caranya biar acara tetap berjalan. Bisa dengan ngasih mic kalian ke temennya, atau kalian bisa banyakin ngisi di space yang kosong itu. Atau kalau misalkan narsumnya telah datang, ya udah manfaatin waktu yang ada untuk bisa lebih mendalami materi yang teman-teman punya. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak tips dan triknya gitu ya. Kakak kan kerjanya ngomong terus nih. Nah, mulai dari MC, kemudian VO, moderator gitu ya Kak. Pernah nggak sih Kak ngalamin fase silent mode? Oke, kalau silent mode, jujur aku tuh sebetulnya introvert. Masya Allah. Jujur. Tapi nggak kelihatan loh Kak. Oh iya, terima dong, kasih nggak loh ya. kelihatan. Aku entah merasa itu pujian atau justru kayak, waduh tamparan. Nggak kelihatan. Justru kalau aku tuh INFJ teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah cek MBTI ya, kalau aku INFJ, introvert, intuitive, feeling, judging. Jadi kadang kalau misalkan di suatu acaranya mendadak atau banyak perubahan, itu pasti bikin aku ya kurang lebih bisa dibilang bete gitu lah ya. Iya, betul. Aku juga orangnya sebetulnya kalau dari MBTI-nya baperan, tapi kan sebagai public speaker kita tidak boleh terlalu kelihatan seperti itu ya Kak. Tidak boleh, kita harus tetap profesional. Jadi walaupun MBTI aku adalah INFJ, tapi aku tetap harus bisa profesional di bidang public speaking. Dan tentu saja kalau di silent mode pasti pernah, dan aku juga kalau misalkan acaranya kayak dari pagi sampai sore, aku pernah nge-MC seharian, bayangin. Ya Allah. Dari pagi sampai sore, maghrib tuh baru kelar, dan itu aku butuh rehat sekitar 2 hari lah ya. Karena introvert ya itu sih. Siap Kak. Tadi kan sudah dijelaskan ya Kak Syafira tuh pernah mengalami silent mode, tapi ada tips dan trik ke diri sendiri, saya tuh harus bagaimana gitu kan. Nah, di era media sosial seperti saat ini nih Kak Syafira, semua orang tuh pasti menjadi kritikus gitu. Pernah tidak Kak Syafira tuh menerima komentar negatif tentang cara Kak Syafira membawakan acara atau suaranya Kakak sendiri gitu? Bagaimana cara Kak Syafira menyaring mana kritik, kemudian ya kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan gitu Kak? Kalau di era sekarang yang sosmed tuh benar-benar bisa jadiin kita bisa membuka personal branding kita, pasti ada lah ya kalau kritik mah. Tapi ya, kalau kritik sendiri aku nggak selalu ambil pusing, nggak selalu, berarti banyak ya. Aku nggak ambil pusing, karena menurut aku kritik itu adalah sebetulnya sesuatu hal, orang kan ngomongin kita sesuatu tuh berarti orang itu peduli ya, notice kita ya, berarti kan kita memperhatikan. Iya betul, berarti kan kita ada nih di dalam pikiran dia gitu ya. Kalau aku pribadi, aku nggak ambil pusing, aku selalu ngefilter kritik mana yang sebetulnya bisa membangun aku, kritik mana yang cuman jadi kayak ejek-ejekan aja gitu-gitu. Ketika kita dikritik oleh hampir semua orang ya kan misalnya, tapi kita bisa membedakan nih mana kritik yang positif, mana kritik yang hanya cukup lewat aja gitu. Jadi jatuhnya ke diri sendiri tuh nggak kayak aduh kok aku salah banget ya gitu. Tetap balik lagi ke pengendalian diri kita aja. Baik Kak Syafira. Kak Syafira, sebenarnya ketakutan terbesar manusia tuh seringkali pada kegelapan. Tapi bukan pada kegelapan, tapi pada cahayanya diri sendiri seperti itu Kak. Kita takut terlihat bersinar banget. Nah, kalau Kakak
bagaimana cara memberikan, Kakak boleh banget deh diberikan satu kalimat positif kepada rekan muda yang ada di sana. Kira-kira cara mempunyai percaya diri itu harus bagaimana Kak Syafira? Memiliki rasa percaya diri gitu. Oke. Kalau aku pribadi, kalimat afirmasi positif tuh ternyata works di aku. Dan kalau aku biasanya ngomongnya, ini sebenarnya bisa teman-teman duplikasi sendiri ya, nggak harus sama kayak punya aku. Kalau aku biasanya selalu bilang bahwa kehadiran aku itu membawa energi positif untuk orang lain. Aku selalu beruntung dalam banyak hal, aku berharga, dan aku selalu rendah hati. Gitu sih. Selalu berusaha seperti itu ya Kak. Karena bagaimanapun setinggi apapun profesi kita, pasti kita harus sayang sama orang-orang sekitar, memperdulikan orang-orang yang di sekitar kita begitu. Baik rekan muda, dari perbincangan hangat kita tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda yang tadi yang terakhir ya Kak Syafira, kita harus rendah hati seperti itu dan terus menumbuhkan rasa percaya diri dimanapun kita berada seperti itu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Syafira An-Nadzirin karena sudah berkenan meluangkan waktu dan memberikan afirmasi positif kepada kita semua. Semoga kita juga bisa mencontoh gitu ya apa yang sudah Kak Syafira lakukan seperti menjadi sosok yang seperti ini gitu. Berikan tepuk tangan lagi dong teman-teman, keren banget loh. Yeay. Oke, nah mungkin rekan muda yang ingin terus belajar belajar mengenai keterampilan yang dimiliki oleh Kak Syafira An-Nadzirin, silahkan bisa mengunjungi sosial medianya Kak Syafira ada di apa saja Kak? Boleh disebutkan ke rekan muda yang ada di sana. Iya boleh dong Kak, boleh. Oke, buat teman-teman yang mau belajar public speaking atau sharing-sharing soal public speaking, boleh kontak aku, ada di Instagram di @inisyafira, A belakangnya 3. Dan juga di TikTok @inisyafira sama, tapi A-nya ada 5 belakangnya. Makin banyak A-nya ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, saatnya kami pamit. Saya Nur Muklisah selaku host, serta mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, taklukkan ketakutanmu, temukan panggungmu. Tetap semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.